Memang tugas saya adalah memberikan bahan-bahan ya, briefing misalnya untuk doorstop dan lain sebagainya yang itu terkait dengan persoalan keagamaan ya, persoalan tentang kaitan antara keagamaan di Indonesia dan internasional. Tahun 2018 ya, saya dipanggil oleh Ketua Koordinator Staf Sus ya waktu itu, Pak Teten ya, untuk ke istana untuk diminta bantuan membantu Presiden ya untuk komunikasi-komunikasi yang terkait dengan masalah keagamaan internasional ya. Waktu itu saya tanyakan kenapa itu menjadi satu yang penting untuk Bapak Presiden ya. Nah, beliau rupanya seringkali ditanya dan juga didorong ya oleh pemimpin-pemimpin dunia yang lain gitu ya, Bapak Presiden untuk mengambil leadership yang lebih kuat ya, lebih kuat di tingkat internasional, terutama yang terkait dengan moderasi beragama gitu ya. Karena kita tahu bahwa pada saat ini kan masalah konflik ya dan masalah krisis kemanusiaan itu banyak dipengaruhi, saya sebutkan dipengaruhi, tapi kemungkinan tidak semuanya disebabkan ya oleh agama, tetapi agama kemudian menjadi semacam anchor ya, sebagai cantolan gitu untuk memantik perselisihan dan juga ketegangan di beberapa negara dengan penduduk muslim ya. Dan pada waktu itu ISIS juga masih sangat kuat sekali ya kekuatannya untuk masuk ke Syria, masuk ke Irak. Jadi ini menjadi salah satu dari visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai model ya, moderasi beragama di tingkat internasional. Itu sebetulnya tugas yang diberikan kepada saya. Sebetulnya begini ya, yang menurut saya tidak terlalu memberatkan ya, karena pemerintahan Bapak Presiden saat ini sebetulnya satu pemerintahan yang terbuka ya, sehingga tidak ada jarak ya antara apa yang fakta yang dilihat oleh akademisi dan juga fakta yang dilihat oleh pemerintah ya. Itu dalam banyak hal, sehingga saya merasakan tidak terlalu sulit sebetulnya untuk misalnya memframing isu gitu, karena memang apa yang kita lihat ya itulah sebetulnya yang juga dipersepsi oleh beliau dan juga oleh pemerintah, sehingga saya tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan ya pandangan saya sebagai akademisi, kemudian pandangan saya sebagai aktivis ya, dan isu yang kebetulan saya tangani memang isu yang sudah 6 tahun saya terlibat ya, ketika saya menjadi komisioner di Komisi HAM Organisasi Kerjasama Islam ya, satu periode 2012 sampai 2014 saya menjadi ketuanya, sehingga saya melihat ini sebagai satu cara untuk menyampaikan hal-hal yang ini kaitannya dengan Indonesia gitu. Jadi saya merasa sangat nyaman gitu ya, dan beliau tidak memesankan sesuatu ya, karena memang beliau menyerahkan sepenuhnya gitu ya kepada staf khusus untuk
melihat mana yang terbaik untuk Indonesia. Visi beliau adalah mana itu kita harus berbuat untuk sesuatu yang baik untuk Indonesia, menurut saya itu. Tugas saya adalah memberikan bahan-bahan ya, briefing misalnya untuk doorstop dan lain sebagainya yang itu terkait dengan persoalan keagamaan ya, persoalan tentang kaitan antara keagamaan di Indonesia dan internasional, masalah Rohingya, masalah Uighur, masalah terorisme di New Zealand dan sebagainya, itu tentu itu menjadi kajian saya dengan tim ya, untuk kemudian itu kita laporkan kepada Presiden. Itu sebetulnya satu tulisan ya yang ditulis oleh Embun Kalimasada dari UII ya, dan saya sebetulnya tidak tahu menahu. Jadi tiba-tiba saya sudah mendapatkan informasi dari seorang kawan gitu ya, bahwa namamu ada loh gitu ya, masuk ke 10 besar loh, kok bisa gitu ya. Nah akhirnya saya tanya kepada teman yang kebetulan masuk juga di dalam tim penulisan buku Muslim Indonesia 2020 itu, Muslim atau Islam ya, Islam kalau nggak salah, Islam Indonesia 2020 ya, itu yang saya lihat adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang tercover ya, yang tercover oleh media, yang tercover oleh masyarakat secara luas ya. Dan jadi memang itu satu tulisan yang sangat objektif. Saya sendiri tidak pernah dihubungi untuk wawancara ya, sehingga ya sudah, saya menerima itu sebagai amanat saja gitu, bahwa saya belum melakukan banyak hal lah menurut saya. Kalau itu nama-nama yang ada di situ kan ada Buya Syafi'i ya, kemudian ada Profesor Haidar Nasir ya, kemudian Ketua Umum PBNU, kan masih menurut saya belum terlalu banyak berbuat, sehingga ketika nama saya masuk ya saya menganggap itu sebagai sebuah amanah gitu ya, bahwa ke depan tentu saja saya mempunyai amanah untuk bagaimana terus memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan keagamaan, menurut saya gitu. Jadi saya masuk itu dinominasikan oleh pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri ya, untuk pemilihan komisioner pada namanya panjang, Independent Permanent Human Rights Commission ya, jadi Komisi Independen Hak Asasi Manusia yang itu dibentuk oleh Organisasi Kerjasama Islam ya. Organisasi Kerjasama Islam ini kan sebuah organisasi politik ya, yang beranggotakan 57 negara, dan mereka mempunyai semacam hak suara ya, suara regional. Kalau regional ini sebetulnya lebih luas ya, karena OKI itu kan ada di Afrika, ada di Asia ya, kemudian juga ada di Arab. Jadi tetapi dia dianggap sebagai lembaga regional di OKI yang sangat berpengaruh, karena ada 57 negara di situ ya, dan OKI itu termasuk organisasi internasional yang terbesar kedua setelah PBB. Jadi itu, dan alhamdulillah saya terpilih dari kalau tidak salah sekitar, kalau masing-masing negara itu dua calon ya, 57 ya, kira-kira hampir ada 100 lah ya, dan dipilih ada 18 komisioner, saya salah satunya dari Indonesia. Itu pertama kali berarti ya? Pertama kali 2012 ya. Indonesia baru masuk gitu ya? Ya. Dan yang juga sangat mengejutkan pada waktu itu ya, karena saya kemudian secara aklamasi saya dipilih menjadi ketua. Nah, saya bilang berat benar kan ini dengan 57 negara gitu ya, menangani isu HAM di situ. Tapi teman-teman wartawan waktu itu ya, karena kan sesi pertamanya di Indonesia, teman-teman wartawan, teman-teman dari Kemlu gitu, Komnas ya, Komnas Perempuan, ayo nggak apa-apa Mbak gitu ya. Terus saya pikir begini ya saya secara fisik kan untuk ukuran orang Indonesia kan ya mungil ya, apalagi
dengan teman-teman dari Arab ya, dari negara-negara Arab itu kan benar-benar tinggi besar semua ya, dan kita perempuan ada 4 orang sih. Kadang-kadang juga wah ini bisa nggak ya gitu, tapi saya sangat confident ya bahwa pemilihan mereka bukan karena Ruhaini yang mungil gitu, tapi karena bagasi saya yang besar, yaitu Indonesia. Saya mengatakan saya punya bagasi yang besar, Indonesia dengan track record implementasi HAM yang dipandang bisa menjadi model di OKI. Of course kita punya PR tentang masalah penegakan HAM ya, tetapi terpilihnya saya menjadi ketua yang pertama komisi ini adalah sebuah pengakuan bahwa Indonesia menjadi model implementasi HAM di negara-negara Muslim. Dan itu dengan bekal itulah maka saya mencoba terus-menerus ya menengahi ketegangan antara nilai-nilai HAM universal ya, Universal Declaration of Human Rights misalnya dengan Islamic Declaration of Human Rights misalnya, itu kan masih sering dipertentangkan karena ada isu-isu masalah syariah di situ kan ya. Tetapi waktu saya sampaikan di sana, saya sampaikan begini, kalau misalnya kita bicara tentang masalah deklarasi universal Islam tentang hak asasi manusia yang ada aspek syariah di situ, sebetulnya tidak perlu harus dipertentangkan, karena syariah ini kan yang disebut syariah di situ sebetulnya adalah way of life ya, cara pandang kita, cara hidup kita itu harus berdasarkan syariah. Dan syariah di situ saya katakan itu sebagai bagian dari human thought gitu ya. Jadi ini sebagai satu pemikiran dari manusia sehingga ini ada spektrumnya gitu. Syariah yang ada di dalam deklarasi itu sebetulnya adalah sesuatu yang dipikirkan manusia tentang cara hidupnya. Nah, dengan demikian sebetulnya syariah yang ada di situ ada beberapa spektrumnya. Nah, kalau kita mau lihat spektrumnya sangat sederhana lah. Ini kan ada yang moderat di sini, ada yang konservatif di sini, kira-kira gitu ya. Ada yang konservatif, ada yang fundamentalis di sebelah sini, di sini ada yang liberal, kira-kira kan gitu. Nah, maka kita akan mengatakan bahwa saya waktu itu sampaikan kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memediasi dua prinsip universal ini di dalam sebuah perspektif dan pemikiran yang moderat. Karena sebetulnya masalah hak asasi manusia universal dan Islam itu bukan pada persoalan universalnya dan Islamnya, tetapi spektrumnya ini gitu. Nah, orang-orang Barat itu cenderung melihat HAM itu di dalam satu perspektif sekular ya, sekular di sini Islam juga melihat Barat juga begitu gitu. Nah, sebetulnya yang kemudian terjadi clash antara pandangan-pandangan Barat dan pandangan Islam itu adalah fundamentalismenya. Barat ya, para pengamat Barat ya, itu seringkali melihat human right itu dengan pandangan-pandangan fundamentalisme sekuler gitu. Jadi sangat ini sekali gitu ya, sangat menafikan kehadiran agama di ruang publik gitu kan ya. Nah, ini direspon juga secara fundamentalis oleh orang-orang Islam sehingga nggak ketemu. Nah, ketika saya menjadi ketua komisi ini, saya coba mari kita venturing gitu ya untuk ke tengah. Saya waktu itu bicara di Uni Eropa, di Parlemen Uni Eropa, saya sampaikan bahwa persoalan yang kita hadapi sebetulnya bukan masalah prinsip hak asasi manusianya, adalah pandangan kita tentang hak asasi manusia. Yang seringkali yang muncul itu yang ekstrim gitu, antara secular fundamentalism dengan Islamic fundamentalism, nggak ketemu. Tapi kalau Barat juga mau agak moderat, sekularnya moderat, Islam kita juga moderat, wasatiyah di situ, maka kita ketemu di situ gitu. Artinya Barat juga harus memahami bahwa masyarakat Muslim itu memiliki way of life yang disebut dengan syariah. Ya, dan juga orang Muslim mengetahui bahwa orang-orang Barat itu mempunyai pandangan apa yang disebut dengan Western way of life gitu. Jadi ada relativisme pandangan dan implementasi HAM ya, tetapi yang relatif bukan prinsipnya. Jadi cara kita mengimplementasikan itu memang kita sesuaikan dengan kondisi di sini. Taruh paling sederhana ya,
hak pendidikan anak laki-laki dan perempuan. Saya cut di situ aja ya. Nah, karena di Indonesia itu kan kita punya pesantren ya. Yang itu tidak mungkin namanya pendidikan itu bisa co-ed. Dua-duanya satu kelas laki-laki perempuan kan tidak mungkin. Itu tidak seperti di barat misalnya yang itu mungkin. Tetapi kan ini tidak bisa kemudian dianggap bahwa masyarakat muslim di Indonesia mereka tidak memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan. Aksesnya sama diberikan, tapi implementasinya berbeda, dipisah. Nah, yang laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Nah, itu yang saya katakan ada satu proses moderasi pandangan keagamaan ya, terutama tentang masalah HAM antara masyarakat muslim dan juga masyarakat barat. Dan itu akhirnya bisa menjadi satu jembatan ya Mbak waktu itu ya, jembatan yang kita mulai lebih konstruktif lah bicara antara Komisi HAM OKI dengan komisi-komisi HAM yang lain, karena kita juga banyak kan sebetulnya punya komisi yang sifatnya regional ya, ada yang di Uni Eropa, ada yang di Amerika, ada yang di Afrika gitu ya. ASEAN belum punya ya, ASEAN sudah punya tapi Asia sendiri belum punya. Jadi itu satu hal yang menurut saya menganggap itu sebagai satu achievement ya, ketika saya mengatakan bahwa kita bisa loh menjembatani ini, dan Indonesia bisa mengimplementasikan itu dengan sangat baik gitu. Kita tidak menolak konvensi-konvensi internasional ya, tapi kita bisa mengimplementasikan itu di dalam sebuah pandangan-pandangan yang cukup moderat. Menurut saya itu hal yang meaningful in life ya menurut saya. Satu hal ya yang menurut saya sebelum saya menjawab itu ya, ada satu hal yang cukup melegakan kita, karena masalah intoleransi itu tidak secara struktural itu dilakukan oleh state ya, tidak dilakukan oleh pemerintah. Artinya pemerintah cukup terbuka untuk bisa melindungi ya ekspresi-ekspresi keagamaan, praktek-praktek keagamaan ya, selama itu bersumber ya, artinya dipahami oleh masyarakat, itu diyakini lah menurut saya ya. Memang kita punya satu pasal ya di KUHP kita, di pasal 156A itu yang memang bicara tentang masalah penodaan agama. Nah, ini yang memang seringkali menjadi isu tersendiri ya. Tetapi secara umum pemerintah sebetulnya sangat terbuka ya untuk melihat perkembangan pemikiran Islam, agama maksud saya, perkembangan agama. Nah, ada dua hal Mbak. Yang pertama adalah pemahaman keagamaan dari masyarakat kita sebetulnya yang terus harus kita tingkatkan ya, itu bahwa memang kita dikaruniai oleh Allah, ini sunatullah ya, bahwa Indonesia itu menjadi negara yang plural, beragam gitu ya, dan multikultural. Ini sudah sunatullah, kita harus terima itu. Nah, hanya sekarang masalahnya sejauh manakah perbedaan-perbedaan dan kebinekaan ini menjadi suatu pandangan hidup kita yang sesungguhnya gitu. Nah, sejauh manakah kita mampu atau kita mau menerima perbedaan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ini pasang surut yang kita lihat ya. Di satu sisi kita sudah sangat bagus ya tentang hidup bersama, berbeda agama, berbeda suku gitu ya. Tetapi di satu masa gitu ya, ini menjadi sesuatu yang sensitif gitu ya. Tahun 2017 misalnya ya, itu kan luar biasa ya. Jadi tetapi saya selalu menyampaikan juga baik kepada teman-teman di dalam negeri ataupun juga di luar negeri, secara umum itu lebih kepada persoalan politisasi ya, politisasi agama yang dengan desentralisasi politik, maka proses politisasinya juga sampai bawah. Itu masalahnya.
Jadi dengan desentralisasi politik kita sekarang ini, dengan pilkada yang itu terdesentralisasi ya, jadi political interest itu menjadi juga terdesentralisasi. Ya, meskipun selalu nanti kalau ada masalah itu pasti Pak Presiden ya, padahal kan sebetulnya dengan desentralisasi ini kan sebetulnya di situ ada kepala daerah yang mereka juga mempunyai apa istilahnya ya, satu voter teritorial di situ sendiri gitu. Nah, itu memang ini menjadi sangat rumit ya. Jadi desentralisasi dan juga di bidang politik ini ternyata membawa isu agama ke dalam ranah politik gitu. Di saat pendidikan atau pemahaman keagamaan kita ini juga masih terus-menerus harus ditingkatkan ya. Pada masa Orde Baru seolah-olah kita nggak punya masalah, karena di situ kan awalnya kan memang dikontrol oleh negara atas nama stabilitas ya. Jadi kan mau tidak mau itu menjadi sangat istilahnya sangat top down. Tapi setelah reformasi kan semua orang ada euforia tentang masalah kebebasan beragama ya. Nah ini seringkali dari yang dikontrol hanya madhab ini saja, kemudian agama ini saja, agama ini pun juga yang diakui hanya madhab yang ini misalnya. Ini kan menjadi semuanya terbuka ya. Nah proses inilah mungkin yang terus-menerus harus ditingkatkan gitu. Terus-menerus kita harus melihat bahwa di dalam satu sunatullah yang seperti ini, mau tidak mau memang kita akan berdampingan dengan orang yang pandangan Islamnya berbeda, pandangan agamanya berbeda, sukunya berbeda gitu ya, dan cara berpakaiannya berbeda. Nah ini memang perlu terus-menerus dikuatkan ya, dan semua pihak gitu, bukan hanya pemerintah. Pemerintah sendiri cukup terbuka dalam arti tidak memberikan restriksi ya, tidak memberikan batasan-batasan bahwa Kementerian Agama mempunyai regulasi bahwa yang boleh hidup di Indonesia ini kan tidak demikian ya. Nah pada saat itu turun di dalam masyarakat, memang masyarakat itu perlu juga mendapatkan satu expose, mendapatkan satu pemahaman gitu bahwa di dalam satu ruang publik yang kita miliki itu memang semuanya mempunyai hak. Ya kebenaran itu pada akhirnya harus juga kita negosiasikan dengan etika-etika publik yang kita miliki. Nah itu nampaknya menjadi PR ya, dan itu bisa pasang surut Mbak dengan kontestasi politik yang tadi yang saya sampaikan, bukan hanya di tingkat pusat ya, bisa di tingkat provinsi, bisa di tingkat daerah, bisa di tingkat desa mungkin ya. Nah ini satu PR sebetulnya ya, dari satu tentu saja negara, kedua adalah organisasi Islam dan organisasi agama ya, karena disitulah kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mana yang sebetulnya kepentingan agama, mana yang kepentingan politis. Itu menjadi PR. Yang ketiga adalah masalah penegakan hukum. Banyak kritik memang disampaikan ya kepada pemerintah bahwa ini penegakan hukum ini masih sangat lemah gitu ya. Nah ini juga sangat problematik ya, karena bagaimanapun para penegak hukum ini kan manusia yang kadang-kadang juga mempunyai mendapatkan tekanan-tekanan. Jadi memang penegakan hukum ini menjadi PR juga ya bagi pemerintah untuk terus-menerus mendorong kepolisian terutama ya untuk secara tegas menangani masalah konflik agama ini dari sisi kriminalnya lah gitu loh. Jadi dari sisi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang ini mengandung unsur kriminal ya, apakah kebencian ya, kemudian juga pengerusakan, penganiayaan, itu kan memang sudah ada di dalam sistem hukum kita gitu. Tetapi juga marilah kita dengarkan dari para penegak hukum kita ini ya, yang mereka ini seringkali menerima tekanan yang luar biasa dari satu masyarakat, misalnya satu kelompok gitu ya, yang itu kadang-kadang juga akan sangat sulit untuk bertindak. Nah, yang harus kita lakukan adalah memang harus ada support dari
organisasi-organisasi besar ya, NU, Muhammadiyah, Persis, kemudian PGI, KWI, ya, kemudian dari Buddha misalnya ya, dari Hindu misalnya, kan ini kan pasti akan berkelanjutan, bukan hanya Islam ya, agar penegak hukum ini mempunyai backup sosial gitu, bahwa yang mereka lakukan itu tidak sedang menistakan gitu loh Mbak. Jadi kan seringkali polisi itu nanti dianggap ini kok membiarkan misalnya membela orang yang menista agama misalnya gitu loh. Jadi bukan itu yang akan dilakukan, dan yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah menindak hal-hal yang memang sifatnya adalah pidana, delik pidananya, bukan pada masalah agamanya, bukan masalah bahwa ketika dia menindak orang yang misalnya melakukan pengerusakan atau melakukan penyiksaan, itu polisi melindungi tentang orang yang menistakan, bukan itu gitu ya. Nah, masalah penodaan dan menistakan ini kan satu hal yang sangat rumit ya gitu. Tetapi intinya harus dilihat ya bahwa ada indikator-indikator mana yang disebut dengan penodaan dan mana-mana yang disebut dengan perbedaan. Misalnya kalau misalnya kita melihat ada komunitas Syiah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka menoda agama gitu. Nggak mungkin kan orang Syiah Ahmadi misalnya, itu kan mereka percaya betul bahwa itu adalah kebenaran gitu. Perkara kebenaran itu berbeda dengan kita, ya kita terima gitu bahwa itu berbeda gitu. Nah, ya nanti gimana kalau itu mempengaruhi generasi muda kita misalnya, atau mempengaruhi masyarakat kita? Itu tugas kita masing-masing untuk memberikan pengertian. Kalau misalnya kita tidak ingin ya komunitas kita terpengaruh, ya kita harus aktif engage di dalam masyarakat itu gitu. Jadi ini memang satu hal yang sangat rumit dan membutuhkan kerja yang terus-menerus bersama-sama, dan kadang-kadang ada setback-nya dan melelahkan. Nah, inilah makanya yang sangat penting ya. Kebetulan sekarang saya di kantor staf presiden ya sebagai tenaga ahli utama, bergeser dulu di seberang kiri ya, sekarang di belah kanannya gitu. Jadi masih di situ. Yang sedang kita dorong terus-menerus ini adalah penyelesaian yang bersifat mediatif, Mbak. Jadi jangan sampai masalah ketegangan ini menjadi konflik yang terbuka. Ya, kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Agama, dengan kementerian terkait, bahkan kadang-kadang dengan kepala pemerintahan daerah ya, apakah itu gubernur, apakah itu bupati ya, teman-teman dari KSP harus ke Kuningan misalnya untuk Sunda Wiwitan yang kemarin. Itu salah satunya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya secara mediatif. Ya, secara mediatif sehingga ditemukan titik temu dari masing-masing yang bersitegang. Setidaknya mereka bisa win-win solution di situ gitu ya. Kasus Syiah di Sampang ya, kasus Ahmadi di NTB ya, itu juga itu kita coba lewat KSP ya, karena KSP ini kan kantor staf presiden yang mengawal janji dan visi presiden ya, agar itu terdeliver, tidak hanya send. Seringkali Pak Kastaf Muldoko sering mengatakan ini nggak hanya sekedar disampaikan tapi harus dilakukan, jadi sampai outcome-nya gitu. Jadi ini kita coba gitu ya untuk terus-menerus mendorong kepala daerah untuk dapat mencari solusi yang sifatnya mediatif. Nah itu cara ini, dan saya sih selalu optimis ya Mbak Umaya, selama ini Indonesia tetap dipandang sebagai negara yang mampu menyelesaikan masalah-masalah konflik keagamaan dengan baik ya. Saya nanti tanggal 21 diundang sebagai pembicara jarak jauh karena nggak mungkin ke sana ya, itu oleh satu universitas besar di Peru di Amerika Latin, untuk men-sharingkan
bagaimana Indonesia ini dengan kemajumukan yang luar biasa ya, terutama tentang agama, tapi kita tetap bersatu. Nah, itu bagi saya sangat melegakan ya. Iyalah, kita kadang-kadang pusing ya, ini kok masih begini, ini belum selesai. Tapi ketika ada satu negara gitu ya, ada satu universitas mengundang saya untuk cerita tentang itu tuh, kita masih punya harapan gitu, bahwa kita masih bisa mendamaikan lah, kita masih bisa mencari solusi yang mediatif untuk intoleransi ini. Ya kan, itu yang memang perlu diurai sebetulnya kepentingannya ada di mana. Nah, kalau nanti ini bisa terurai, kepentingannya setidaknya tidak 100% kepentingan itu accomplish ya, tapi setidaknya 50-50 lah gitu, bisa disampaikan gitu. Ini kan kadang-kadang kita juga harus betul-betul agak sabar dan harus nafasnya agak panjang ya gitu untuk bicara dengan saudara-saudara kita yang tidak mau mengerti ya, tidak mau menerima. Misalnya begini, ada satu gereja akan didirikan, nggak boleh di kampung itu. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak jadi. Terus ada kelompok ini akan membeli ruko untuk gereja. Ini masih dipermasalahkan lagi. Ini kan bukan tempatnya untuk ini. Jadi lantas mereka mau disuruh kemana? Apa sebetulnya gitu loh. Kalau misalnya di kampungnya tidak mau, mereka mau homogen, monggo gitu ya. Tetapi ketika ada alternatif, satu kelompok ini mencari tempat untuk beribadah, ya sudah gitu maksud saya. Ya sudah. Toh misalnya di ruko ini nggak ada yang terganggu gitu. Maksud saya itu perlu kita berikan pengertian gitu. Oke lah, mungkin kalau masih belum bisa diterima di lingkungannya, tapi berilah alternatif gitu. Itu juga sama juga, misalnya kan masjid gitu ya, misalnya di Indonesia bagian timur gitu misalnya, ada juga kan kelompok yang juga tidak ingin ada masjid di situ gitu ya. Ya sudah, kalau misalnya tidak ada, tapi berikanlah alternatif gitu loh maksud saya, agar mereka juga mempunyai tempat agar mereka bisa beribadah. Lantas mereka disuruh kemana? Kan nggak mungkin, karena mereka juga hanya ada di sini gitu. Nah, itulah yang sebetulnya satu hal yang perlu terus-menerus kita sosialisasikan ya. Memang ini kadang-kadang juga perlu operasi senyap ya. Bicara satu gitu, dan ini terasa memang agak lama gitu. Tetapi yang harus kita jaga betul di dalam konflik keagamaan dan juga intoleransi ini adalah tidak adanya kekerasan ya. Tidak adanya kekerasan gitu, dan ini sangat sangat penting. Misalnya penerimaan teman-teman di NTB bahwa kelompok Ahmadiyah ya di sana ya, itu di transito itu tidak dipersoalkan gitu loh. Itu coba bayangkan kalau itu sudah ini dipersoalkan lagi gitu kan, mau kemana mereka gitu. Jadi inilah menurut saya kita masih punya ruang-ruang di situ ya sebetulnya untuk memediasi, meskipun di sana sini mungkin belum ideal. Ada juga yang sudah selesai dengan baik, tapi juga masih ada yang terus menerus kita dorong untuk selesai. Jadi itu saya punya harapan ya, dan punya semangat bahwa kita sebagai satu bangsa yang memang by nature itu moderat, Indonesia itu ya, sehingga itu akan dapat diselesaikan dengan cara yang moderat gitu. Sebetulnya lebih gitu ya. Jadi pemerintah sangat mendorong kepala daerah untuk terus-menerus memberikan pengertian kepada masyarakat sebetulnya bahwa pendirian rumah ibadah itu adalah hak asasi gitu ya, hak mendasar lah, nggak usah pakai asasi itu kan menakutkan, ya itu hak yang mendasar gitu. Nah hak yang mendasar. Nah memang di sana sini ada masyarakat yang masih berpola pikiran itu masih monoculture, Pak, masih monoculture atau
ethno-religious centrismenya itu masih kuat ya, karena kita juga masih dalam satu proses bergeser dari ethno-religious centrisme menjadi nation state ya, menjadi negara bangsa yang seharusnya negara bangsa memperlakukan setiap orang itu sama, kepentingannya itu sama, haknya sama kan gitu. Jadi ini kan transformasinya ini masih terus menerus ya. Nah, yang terus menerus dilakukan oleh pemerintah adalah keaktifan dari kepala daerah ya untuk melihat di daerahnya itu setidaknya memberikan solusi. Jikalau misalnya terjadi satu penolakan di satu tempat, ada solusi bahwa teman-teman yang membutuhkan tempat ibadah itu ada tempatnya di situ. Nah ini karena kadang-kadang kan ketika ini tidak mau di sini, kemudian yang satunya juga bertahan gitu. Ini kan memang membutuhkan itu tadi, membutuhkan pembicaraan, mediasi, mungkin misalnya digeser di sini gitu ya. Kepentingan yang terpenting adalah misalnya kepentingan beribadahnya terpenuhi, mungkin tidak ideal, tetapi terpenuhi. Nah ini kan memberikan pengertian dua kelompok ini memang kadang-kadang juga tidak mudah ya. Contohnya yang di Bogor ya, kasus gereja Yasmin ya, itu juga kan terus menerus gitu agar terjadi misalnya ya sudahlah ini agak bergeser ke sini. Ini bisa diterima asalkan setelah bergeser itu ini tidak lagi masih dikejar terus kan gitu ya. Jadi itu beberapa hal ya Mbak. Jadi memang ada hal-hal yang memang masih sulit karena masyarakat memang masih belum bisa menerima pluralitas di dalam lingkungannya gitu ya. Meskipun seharusnya kita sebagai negara bangsa itu sudah harus membuka diri terhadap pluralitas itu. Dan yang kedua memang tarikan interest politik ini mengembalikan lagi gitu sentimen itu gitu, dan itu sering digunakan memang sebagai alat untuk mendapatkan suara ya. Jadi ini memang menjadi PR kita ya, tetapi saya percaya semua orang tidak akan berhenti gitu ya, bahwa kita harus memperjuangkan terus-menerus satu kehidupan yang bisa membuat semua orang nyaman gitu ya. Dan dari waktu ke waktu kita masih mempunyai optimisme bahwa itu bisa terselesaikan, dan seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Presiden, kita bisa menjadi model untuk moderasi beragama. Aliran baru ataupun juga aliran yang berbeda ya, bisa baru bisa berbeda. Ini kan sebetulnya sesuatu yang sifatnya kontestatif ya, dan tugas pemerintah itu memfasilitasi sebetulnya selama tidak terjadi delik itu tadi, tidak ada ujaran kebenciannya, tidak ada aspek-aspek yang sifatnya itu menodai ya. Menodai dalam arti yang saya katakan tadi ya, memang ada ya, memang orang-orang yang memang memprovokasi untuk penodaan terhadap agama memang ada, meskipun kita harus sangat hati-hati menggunakan pasal ini ya, menggunakan pasal ini. Nah, pemerintah tidak satu-satunya sebetulnya ya pihak yang harus menyelesaikan masalah ini, karena kita mempunyai dua komponen di dalam kita berbangsa dan bernegara. Makanya ada bangsa dan ada negara kan. Ada dua komponen itu sebetulnya yang tidak bisa dipisahkan. Kalau itu sifatnya bangsa, maka supremasinya adalah supremasi sipil. Civic supremacy itu di situ kan. Bangsa ya, ini. Nah, satu lagi negara. Nah, negara ini ada pemerintah kan makanya presiden itu bisa kepala negara, bisa kepala pemerintahan. Ya. Nah, ini ada dua hal. Nah, saya melihat bahwa masalah toleransi, masalah hidup bersama, ya, masalah kebinekaan, ini masalah kebangsaan. Kalau ini masalah kebangsaan, ya, maka semua komponen bangsa harus merasa dia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Jadi kita sebagai duty bearer-nya ya, kalau kita bicara human rights itu kan ada right holder, ada duty bearer-nya. Nah, duty bearer-nya itu dari mulai pemerintah sampai kemudian organisasi keagamaan,
individu, ini semuanya mempunyai tanggung jawab untuk bersama-sama menciptakan itu. Jadi pemerintah memastikan gitu ya bahwa hal-hal itu tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran kan gitu. Tetapi masyarakat sipil ini mempunyai tugas untuk mengelola keragaman ini. Pengelolaan dalam arti pemahaman tentang kebinekaan, bagaimana mengelola hidup bertetangga bersama. Ini kan sebetulnya sesuatu yang tidak serta-merta harus semuanya pemerintah ya. Tentu pemerintah mempunyai tadi itu porsinya di situ. Tetapi kita sebagai masyarakat sipil, kalau kita sebut masyarakat sipil, di situ ada organisasi keagamaan, ada universitas, ada NGO gitu ya, ada asosiasi-asosiasi yang lain. Ini semuanya mempunyai tugas ya. Saya pernah menulis di satu jurnal ya, namanya Strategic Review, yang saya katakan bahwa pengelolaan keberagaman, kebinekaan, kenyamanan hidup itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa kita potong hanya masalah Kementerian Agama, masalah negara. Ini semuanya dari segi politik ya, dari segi pelaku politiknya, dari segi pelaku bisnisnya, dari sisi pelaku pemerintahannya, masyarakat sipilnya, ya, dan individu ini menjadi semuanya. Jadi tidak bisa kemudian kita menyampaikan bahwa ini hanya urusan NU dan Muhammadiyah misalnya, nggak bisa. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat ya, intoleransi ini kan bumbunya banyak ya. Bumbunya itu bukan hanya masalah agama loh. Kesenjangan ekonomi, kemudian kepentingan politik, kemudian ada lagi misalnya masalah mayoritas minoritas, itu kan jadi itu menjadi bumbu gitu ya. Terus nanti di blending gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, taruhlah misalnya itu kita umpamakan dia sebagai bom ya. Bom itu kan ada racikannya tuh. Nah, sumbunya sih tinggal mana yang bisa jadi sumbu gitu. Kadang-kadang yang jadi sumbu agama, kadang-kadang yang jadi sumbu itu kesenjangan ekonomi. Tapi ini membutuhkan kerja bareng dari duty bearer ini, bahwa masing-masing harus merasa punya tanggung jawab agar kita menjadi agents itu tadi of peace itu. Jadi kalau misalnya saya seorang politisi, di dalam diri saya harus menjadi agents of peace. Dengan apa? Dengan melakukan politik yang baik. Jangan politik yang busuk. Gitu loh. Karena politik yang busuk itu intoleran, Mbak. Dia bagian dari intoleransi dalam politik. Kalau saya sebagai seorang pebisnis yang saya bergerak di bidang ekonomi, kalau saya tidak aware ya, saya tidak mempunyai kepedulian berbagi, kepedulian untuk saling menguatkan ya. Ini kan pebisnis itu kan dia nggak sendirian kan sebetulnya, dia ada chains-nya kan, ada mata rantainya kan. Nah kalau mata rantai itu dia tidak mempunyai satu kesadaran bahwa dia juga harus menguatkan mata rantainya ini dan membuat misalnya pemasoknya itu merasa dia kecewa, marah, berarti itu intoleran. Maka saya selalu katakan pebisnis pun dia harus toleran ketika running the business gitu ya. Itu misalnya. Nah, kemudian pemerintah ya, pelaku birokrasi itu, kalau misalnya dia melakukan tebang pilih ya gitu ya, misalnya izin si A misalnya ya, izin untuk berusaha si A dengan si B itu berbeda, itu juga dia intoleran. Karena apa? Dia akan menimbulkan kekecewaan. Ya, kekecewaan orang, dan itu akan menimbulkan intolerance gitu ya. Itu bumbunya intoleransi juga gitu. Pemerintahan juga begitu, kalau pemerintahannya korupsi ya, pemerintahannya tidak transparan dan sebagainya, itu juga intolerance gitu. Jadi intoleransi itu sebetulnya terbangun oleh banyak komponen gitu. Meskipun nanti sumbunya itu adalah intoleransi agama, tapi mari kita tilik. Ini kan ada bumbu-bumbu yang lain, yang ini harus betul-betul kita olah kembali di dalam satu masyarakat yang egaliter memang kan ya, satu masyarakat yang penuh kepedulian. Nah itu, jadi caranya bagaimana? Kalau saya mengatakan caranya ya kita semuanya, semua komponen itu harus
mempunyai kesadaran bertoleransi dimanapun kita, ya. Jangan berpolitik secara busuk gitu ya, jangan berbisnis secara buruk gitu ya. Pemerintah juga jangan kemudian juga pemerintah juga berlaku juga buruk ya, sehingga dan masyarakat sipil juga jangan terpuruk gitu. Kalau udah begitu kita nggak punya harapan gitu. Nah oleh sebab itu bagaimana caranya kita memupuk toleransi ya dan menghilangkan, mengikis intoleransi, semuanya harus bergerak. Bidang politik juga bergerak, ekonomi juga bergerak, pemerintah juga bergerak ya, civil society juga bergerak gitu. Karena nggak mungkin ketimpangan ekonomi mau tidak mau itu akan menjadi lahan kering intoleransi, pasti.